Halo masyarakat beragama, banyak dari kita sebagai mayoritas muslim yang telah menerapkan sikap toleransi beragama di Indonesia. Tetapi tidak sedikit pula yang masih bersikap intoleran terhadap agama-agama minoritas yang ada di Indonesia. Wali Kota Cilegon, Banten memenuhi panggilan Kementerian Agama soal penolakan pembangunan gereja. Aksi saling dorong dan nyaris baku hantam dua kubu warga terjadi di perumahan Kota Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Menolak dan melarang pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Allahu Akbar. Ya, itulah yang benar-benar terjadi. Itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Realita pahit bahwa masyarakat mayoritas akan mengucilkan masyarakat minoritas. Tetapi apakah kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang Islam boleh melakukan hal-hal tersebut? Toleransi beragama di Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, suku, dan budaya tersebut seharusnya dapat menciptakan lingkungan sosial yang dapat menghargai perbedaan dan keberagaman tersebut. Menghargai agama saudara sebangsa kita adalah bukti kematangan sosial dan keputusan kolektif. Ini berarti kita tidak hanya mengakui keberadaan agama itu, tetapi juga menerima perbedaan-perbedaan sebagai bagian daripada kekayaan kebudayaan yang kita miliki di negara Indonesia. الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Surat Al-An'am ayat 108 ini juga merupakan peringatan dari Allah kepada muslim, para kaum muslimin, agar tidak menggunakan cara negatif dalam berdakwah. Asbabun nuzul daripada ayat ini juga karena pada saat itu, para sahabat Nabi sering mengolok-olok dan mencaci sesembahan para kaum Quraisy. Bahkan di dalam tafsir dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dalam riwayatnya di As-Suddi, bahwa ketika sebelum sepeninggal Abu Thalib, para tetua kaum Quraisy ini sempat menjenguk dan meminta Abu Thalib untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk berhenti menyakiti dan menghina Tuhan mereka. Mereka memintanya untuk mencegahnya, lalu mereka akan membiarkan Nabi Muhammad dengan Tuhannya juga. Tentu saja kan pasti Nabi akan berusaha untuk mengajak kaum Quraisy tersebut bersyahadat agar mereka terbebas dari hal tersebut. Tetapi para kaum Quraisy marah dan mengatakan akan membalas cacian Nabi dan Tuhannya, yaitu Allah. Maka itulah puncak daripada asbabun nuzul Al-An'am ayat 108. Wa yasubbullah adwan bi ghairi ilm, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Toleransi beragama di Indonesia adalah pesan penting yang perlu ditanamkan dalam setiap lapisan masyarakat. Kita harus selalu mengingat bahwa toleransi adalah salah satu nilai Pancasila, dasar negara Indonesia. Ini berarti menghormati dan mengakui keberadaan agama-agama lain adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya menjalani kehidupan beragama dalam harmoni dan saling menghormati antar umat beragama. Mungkin itu sedikit mengenai toleransi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Akbar Husaini Azhuri, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Ilmu Seni dan Arsitektur Islam. Pamit undur diri dan terima kasih.